Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gue, channel Ardiansa Tim, channel kalian, channel ya kita semua. Yang insya Allah kalian dapat ilmu, nggak dapat ya tolong saran komentar. Oke, gue pengen bikin konten yang asal, yang bener-bener asal, dan gue nggak tahu mau ngomong apa. Dan pastinya di akhir gue bakal kasih tahu gue ngomongin apa tadinya. Ini apa kabar sih kalian gitu, yoi, apa kabar kalian? Kalian pasti baik-baik aja kan? Jaga kesehatan kalian tetap ikuti protokol kesehatan yang diterapkan untuk negara ini, dan kita sama-sama saling jaga kesehatan semuanya. Gue cuma nggak mau kita sakit dan kita kena wabah yang saat ini lagi bener-bener melonjak banget, yang bener-bener banyak orang datang ke rumah sakit terus divonis sakit. Itu sih bukan berarti gue menyalahkan rumah sakit, yang mungkin ada riwayatnya. Gue percaya rumah sakit itu, dokter semuanya itu sudah bekerja keras untuk kita semua. Oke, gini, gue jadi pengen ngebahas soal tentang kehidupan kita yang saat ini kita nggak ketahui, dan saat ini kita nggak benar-benar kita bingungi tentang kehidupan. Gue belajar dari kesalahan sebelumnya, belajar dari cerita-cerita sebelumnya, yaitu ada waktu itu orang PA gue, namanya nggak gue sebutin, kenapa takutnya malah jadi olok-olokan nantinya. Ada yang gini, gue waktu itu iseng ya, bukan berarti gue mau disot apa, gue iseng, gue ngechat dia itu buat makanannya itu nasi goreng, terus di atasnya telur, dan itu gue bikin gue ngiler kayak gue pengen sih, dalam hati gue pengen nih coba chat gitu, chat kayak iseng-iseng doang sih. Mau dong buat gue kapan, gue bilang gitu. Ya udah habis. Nah udah gitu baru gue bilang, kayaknya lu ada masalah yang terpendam ya, terpendam dalam artian lu senyum nggak, senyum lepas, kayak selayaknya kita sama orang tua deh, selayaknya kita sama teman-teman kita deh, kita nggak senyum banget gitu. Terus dia bilang, gue bahagia kok, gue udah, maksudnya gue merasa bahagia kok. Friend, gini, kita bahas tentang bahagia aja friend ya. Bahagia itu ada dua, satu bahagia dengan ucapan, satu bahagia dengan hati. Satu itu yang bahagia dengan ucapan, gue bahagia. Lu ngomong 1000 kali tentang bahagia, gue percaya lu bahagia. Tapi yang pertanyaan gue, apakah 1000 kali kata-kata bahagia lu itu dari hati? Poin kedua, nomor 2, bahagia karena dari hati. Bahagia karena dari hati. Contohnya, kita punya satu rencana nih, gue pengen beli HP misalnya, dan itu terwujud, alhamdulillah gue dapet HP, bahagia. Itu dari hati, karena apa? Sesuai dengan perjuangan, sesuai dengan statement, sesuai dengan apa yang kita mau. Terus gue jelaskan sama dia kayak gitu, bahagia yang tadi gue bilang itu. Terus dia bilang, percuma gue maksudnya cerita sama orang gak bakal dengerin. Nah masuk statement ngedengerin ya. Ngedengerin itu ada dua, ada orang yang denger, ada orang yang ngedengerin. Kalau orang yang denger masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Orang ngedengerin bener-bener nyimak, oh dia kayak gini, oh dia kayak gini, oh dia gini. Terus ngedengerin itu ada dua, ngedengerin diem sama ngedengerin nambahin solusi. Poin 1, ngedengerin tapi diem. Ya mungkin kita mikir positif, jangan negatif ya. Dia denger, cuma dia nggak tahu apa yang kita rasain. Ada lagi yang paling ngejengkel, orang udah kita udah cerita ngedengerin, tapi kita tanya dia diem. Oh, iya, bener, iya kayak gitu. Tuh ngejengkelin, karena apa? Kita sebenarnya sih ada orang bilang, gua tuh cuma butuh lu ngedengerin gua, lu nggak ngasih solusi juga nggak apa-apa. Tapi nggak semua orang friend. Karena apa? Yang ngedengerin ngasih solusi itu berarti, bukan berarti gua to the point, maksudnya novonis dia benar-benar tahu ya. Berarti dia udah pernah ngerasain apa yang kita ceritain. Kayak misalnya, gue putus sama pacar gue, terus gue gini. Dia ngasih solusi, move on gitu kan. Berarti dia ngerasain gitu. Gue bilang gitu, dia cuma jawab, nyata pemikiran orang beda-beda ya. Nah sekarang kalau pemikiran orang sama semua gitu, sama gue pengen beli mobil, orang semua beli mobil, ada motor nggak? Nggak ada. Kalau gue mikir, gue pengen sukses, orang mikir sukses, alhamdulillah kalau semua yang mikir sukses. Tapi kan nggak semua. Ya kita diciptakan ke dunia itu menjalankan apa yang diperintah, menjalankan apa yang maksudnya apa yang dijalankan gitu. Tidak menjalankan apa yang membuat diri kita merasa rugi gitu. Singkat cerita, dia cuma bilang,
bedanya apa sih, gue bilang gitu. Beda lah, orang udah cerita tapi dia cuma bilang kayak lu tuh harus kayak gini, lu harus kayak gini, dan gue ngerasa dia nggak ngerasain apa yang gue rasa gitu. Tapi percayalah, orang yang udah berusaha buat bikin lu percaya sama apa kata-katanya dia, itu dia perhatian dalam arti dia nggak mau lu tersakiti, dia nggak mau lu menjadi semurung apapun. Kayak contoh, gue punya teman broken home, dari kecil doi nggak ada, maksudnya bukan nggak ada orang tua, setiap dia ulang tahun tuh bokapnya nggak ada dari kecil sih katanya. Terus dia sampai sekarang yang gue bener-bener kaget, ini cewek ya, yang gue bener-bener kaget, dia kayak bener-bener gimana ya, kayak bener-bener merasa ya gue harus kayak gini ya setelah gue gitu. Tapi gue selalu nyaranin kok buat teman-teman gue, lu boleh begitu, cuma jangan sampai lu menjual harga diri lu gitu. Tapi bukan berarti gue nyuruh dia begitu, bukan nyuruh dia kayak, karena apa, gue cuma nggak mau apa yang diperbuat sama dia itu bakal jadi penyesalan. Karena apa, semua hal yang buruk dan yang gak buruk itu pasti ada salahnya di akhir, terutama penyesalan. Ya misalnya lu nggak suka sama main musik tapi lu paksain, ujung-ujungnya nyesel. Tau gitu gue sesuai hobi gue biar gue bisa maju gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi titik permasalahannya atau titik solusinya gimana ya? Ya jadilah diri sendiri agar kalian bisa berdiri gitu. Ingat, jadilah diri sendiri agar kalian bisa berdiri. Karena apa? Kalau kalian berdiri jadi diri sendiri, itu kalian percaya akan keajaiban yang Maha Kuasa pasti. Karena apa? Kalian merasa, oh gua saat ini dibimbing sama Yang Maha Esa, dan gua benar-benar dipantau untuk menjadi manusia yang berbakti gitu. Terus gue cuma minta satu permintaan buat kalian yang bener-bener baru lulus sekolah atau belum lulus sekolah. Ini buat semuanya, gue cuma minta satu. Saat kalian mau berusaha apapun, kalian mau punya usaha apapun, gue cuma minta satu. Di depan muka lu nih semua, coba bayangin depan muka lu merem, lu lihat ada sosok kedua orang tua lu yang benar-benar nunggu lu sampai sukses. Lu merem, coba lu renungin, lu lihat di depan muka lu itu ada orang tua lu yang benar-benar nungguin lu buat sukses. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, lu punya pacar, lu punya temen, sahabat yang sangat pengertian sama lu itu hanya kedua orang tua lu. Mungkin mereka penyemangat lu atau mereka yang support lu buat lu maju ke depan. Cuma gue minta satu, posisikan orang tua lu ada di depan, seakan-akan lu mau berjalan, gue punya orang tua, gue harus ngebanggain. Itu pesan gue. Ya untuk judul hari ini, untuk judul video ini tentang siapa kali ya? Enggak lah, gue bukan motivator unggul gitu. Gue cuma minta itu buat kalian yang baru patah hati, baru putus, gunakan itu untuk ke depan. Dan kalian lihat di depan itu ada orang tua kalian yang menunggu kalian untuk sukses. Karena apa? Gue pernah dengar cerita dari orang yang gue kenal dan orang yang belum gue kenal, dan dia galau cuma gara-gara cewek. Pas gue bilang kayak gitu, bukan gue bangga atau gue meninggikan diri, dia cuma bilang, bang, gue sama lu serak, gue pengen cerita lagi sama lu. Karena apa? Perjuangan gue waktu dulu nyamperin dia itu disia-siain sampai sekarang. Padahal orang tuanya dia itu minta gue datang ke rumahnya untuk silaturahmi. Oke, mungkin itu aja. Gue cuma minta saran orang tua nomor 1. Karena apa? Mereka yang ngedidik lu dari kecil sampai sekarang, dan mereka nggak mau lu menjadi seorang atau menjadi anak yang nakal. Oke, mungkin sekalian aja ya. Ya pokoknya gitu lah. Ini tentang kehidupan aja lah. Lu udah nggak judul tentang kehidupan. Oke, sekian aja video gue, sekian mulu gitu loh. Udah langsung salam aja kali ya. Subscribe di bawah. Kalau kalian subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi. Gue bakal kasih semua apa yang gue punya, apa yang di pikiran gue ada, gue bakal kasih semua. Insya Allah buat kalian baik, dan buat gue baik, dan buat semua seluruh Indonesia, seluruh dunia baik.
Guys, sekian video dari Ardiansa Tim, Ardiansa Vlog, Ardiansa Mapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang terjadi tidak akan terjadi. Semoga yang terjadi tidak akan terjadi. Oke, bye bye.